Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya masih akan membahas mengenai aplikasi dari fungsi pembangkit dalam menyelesaikan masalah perhitungan. Kalau pada video sebelumnya saya sudah sedikit memaparkan tentang aplikasi fungsi pembangkit dalam menyelesaikan masalah kombinasi, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi fungsi pembangkit untuk menyelesaikan masalah permutasi. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu terkait langkah-langkah menyelesaikan masalah kombinasi. Ada 4 langkah yang harus kita perhatikan apabila kita menemui masalah kombinasi yang harus kita selesaikan dengan fungsi pembangkit. Tahapan pertama yang harus kita ingat adalah kita mengidentifikasi terlebih dahulu syarat apa saja yang ada dalam permasalahan yang diketahui. Kemudian langkah kedua, kita bisa menyusun fungsi pembangkit biasa berdasarkan syarat. Jadi kalau pada masalah kombinasi, kita bisa menggunakan jenis fungsi pembangkit biasa. Kemudian yang ketiga, kita bentuk fungsi pembangkit yang sudah ada menjadi deret Maclaurin. Sehingga pada tahapan terakhir keempat, yaitu tentukan koefisien dari variabel yang diminta sebagai penyelesaian. Lalu bagaimana untuk masalah penyelesaian permutasi dengan menggunakan fungsi pembangkit? Apakah masih sama langkah-langkahnya? Maka pada video kali ini saya akan memaparkan terkait aplikasi fungsi pembangkit untuk menyelesaikan masalah permutasi. Di sini nanti akan saya awali dengan pendahuluan yang isinya adalah nanti saya akan memaparkan suatu kasus yang nantinya dari kasus tersebut kita menyelesaikan, bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah permutasi. Dan pada video kali ini saya juga memberikan satu latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk mencoba di rumah masing-masing. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya memberikan suatu permasalahan permutasi, yaitu diberikan satu huruf dan satu angka, yaitu misalkan di sini saya punya huruf A dan 8, dan sebuah ponsel akan dibuatkan kata sandi dengan panjang 3 karakter menggunakan susunan huruf atau angka tersebut. Jadi hanya terdiri dari 3 karakter saja yang hanya boleh diisi, kalau tidak A ya 8. Apabila ketentuan pembuatan kata sandi di sini adalah huruf A maksimal diletakkan 2 kali, sedangkan angka 8 maksimal diletakkan 3 kali, ada berapa cara untuk membuat susunan kata sandi tersebut? Nah, dari sini berdasarkan permasalahan yang diberikan, jelas permasalahan tersebut merupakan permasalahan permutasi karena kita tahu bahwa meletakkan huruf dan angka untuk kata sandi harus memperhatikan urutannya. Berbeda saat kita belajar tentang kombinasi pada video yang lalu. Pada video sebelum ini saya menjelaskan untuk mengambil bola. Mengambil bola biru, misalkan saat kita mengambil bola biru diambil pertama, kedua maupun ketiga itu tidak menjadi permasalahan. Kenapa? Yang penting dia dikeluarkan, kan seperti itu. Akan berbeda saat kita meletakkan huruf dan angka sebagai sandi. Saat kita meletakkan huruf A itu hanya di awal, dengan huruf A itu terletak di akhir maupun di tengah, kan berbeda. Kita bisa mengakses masuk ke ponsel, misalkan ini yang saya berikan sebagai kasus. Itu benar-benar harus diperhatikan A-nya itu ada di mana, 8-nya ada di mana saja, seperti itu. Makanya ini adalah kasus permutasi karena dia memperhatikan urutan peletakan karakter, seperti itu. Nah, adapun kemungkinan cara pembuatan kata sandi, yaitu yang terdiri dari 3 karakter yang disusun dari hanya karakter dari huruf A dan juga angka 8, maka di sini kita bisa menemukan ternyata caranya itu dengan syarat ya tadi, A-nya itu maksimal boleh dipasang atau diletakkan hanya 2 kali, sedangkan 8 bisa sampai 3 kali maksimal. Maka di sini cara yang kita dapatkan untuk bisa menyusun kata sandi itu ternyata ada 7 cara, yaitu AA8, A8A, A88, 8AA, 8A8, 88A, kemudian 888. Nah, sedangkan untuk AAA sendiri kita tidak boleh memasang. Kenapa? Karena di situ A maksimal hanya 2 kali saja untuk dipasang.
Bagaimana cara mendapatkan ini? Tentu kita sudah beberapa kali mencoba ya. Untuk bisa membentuk itu kita kan tinggal, misalkan di sini saya punya A. Maka yang kedua saya bisa di sini memasangkan dengan A lagi. Kemudian karena A itu maksimal 2, maka untuk yang posisi ketiga sudah dia tidak bisa dipasang A lagi, tetapi kita pasang dengan 8. Seperti itu. Kemudian yang untuk kedua ini kita bisa memasang, yaitu 8 bisa kita pasang. Kemudian untuk yang terakhir karena di sini A-nya baru sekali, kemudian 8-nya juga baru sekali, maka untuk yang posisi ketiga saya bisa memasang dengan A lagi, maupun kita bisa memasangkan dengan 8 lagi, kan seperti itu. Kemudian baru yang kedua kita pasangkan, yang pertama ini 8. Maka 8 bisa kita pasangkan ini dengan A. Karena A baru sekali, ini juga bisa kita pasangkan dengan A lagi. Kemudian yang ini dengan 8. Kemudian yang ini dengan 8. Oke. Kemudian untuk yang ini bisa kita dengan A lagi. Kemudian yang terakhir, karena 8 maksimal 3 kali, maka boleh kita pasangkan dengan 8 lagi. Seperti itu. Jadi kita dapatkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu. Jadi itu kalau memasangkan secara manual. Lalu bagaimana kalau kita tidak perlu untuk mengetahui ini semua? Yang hanya ingin kita ketahui adalah kira-kira ada berapa banyak kata sandi, kan seperti itu saja, tanpa kita tahu kira-kira kemungkinannya apa saja. Maka di situ, nah, berbeda dengan masalah kombinasi, kita bisa memanfaatkan untuk menyelesaikan masalah permutasi ini dengan menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Tanpa kita mengetahui cara susunannya ya, tanpa kita mengetahui susunannya apa saja, kira-kira ada berapa banyak cara saja, maka kita bisa menyelesaikan menggunakan fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit berbeda dengan yang kita gunakan di kombinasi. Saat kombinasi kita menggunakan fungsi pembangkit biasa, maka saat permutasi di sini kita menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, syarat maksimal huruf A diletakkan 2 kali, sehingga fungsi pembangkit eksponensial dari A itu adalah 1 plus X kuadrat per 2 faktorial, karena maksimal kan 2 kali, jadi sampai ke 2. Karena di sini kan dia ingat, pangkat dari X itu kan menunjukkan berapa kalinya dia keluarkan. Ini kan 0 kali, 1 kali, 2 kali. 0 boleh saat dia tidak keluar sama sekali A, itu kan boleh kan, karena tidak ada syarat yang menentukan A tidak boleh dia muncul tidak muncul. Kalau misalkan ada tambahan syarat seperti itu, A harus muncul, maka di sini satunya dihilangkan. Kita mulai dari X seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat maksimal angka 8 diletakkan 3 kali, sehingga fungsi pembangkit eksponensial dari 8, karena di sini juga tidak ada syarat 8 tidak boleh dikeluarkan, maka di sini kita pasang dia adalah tidak ada syarat 8 tidak boleh dikeluarkan sama sekali, maka di sini kita mulai dari 0 juga. 1 kali X pangkat 0, kemudian 1 kali X pangkat 2, kemudian di sini X kuadrat per 2 faktorial, artinya dia dipasang 2 kali, sedangkan yang X pangkat 3 per 3 faktorial artinya dia dipasang sebanyak 3 kali. Kemudian fungsi pembangkit dari karakter A dan 8 ini kemudian kita himpun, kita jadikan satu fungsi pembangkit, artinya karena dia di sini ada 2 syarat ya, sebenarnya kan syaratnya ini dan ini, maka di sini 2 fungsi pembangkit ini kita kalikan. Setelah kita kalikan, kita dapatkan di sini hasilnya adalah 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Di sini kita dapatkan seperti ini. Ini bisa kalian cermati, hanya perkalian biasa. Dari sini kita dapatkan
Nah, ini bisa kita kelompokkan yang dia mengandung unsur variabel X, kemudian X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, kita jadikan satu masing-masing. Nah, dari sini kemudian kita operasikan untuk koefisien-koefisiennya. Dari koefisien-koefisien ini arahnya adalah kita akan mengembalikan lagi dia ke dalam bentuk fungsi pembangkit eksponensial secara umum. Makanya di sini kita upayakan nanti hasilnya adalah dia di sini adalah 1, kemudian di sini adalah suatu koefisien dikali X, kemudian ini suatu koefisien dikali X kuadrat per 2 faktorial. Arahnya kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk yang X pangkat 3 maksud saya di sini suatu koefisien dikali X pangkat 3 per 3 faktorial. Arahnya kita seperti itu. Nah, dari situ kita dapatkan ternyata di sini ini yang terakhir saja yang dia agak mengubah, karena yang terakhir ini kan kita dapatnya 1 per 2 faktorial 3 faktorial X pangkat 5. Nah, dari sini kan 2 faktorial kita kali 3 faktorial, 2 dikali 6, 12. Karena di sini arahan kita supaya menjadi 5 faktorial itu kan 120. Maka dia di sini kita kali dengan 10 per 10. 10 per 10. Kita dapatkan 10 per 120. Kalau yang lain-lain kebetulan dia langsung membentuk ke ini 24 kan membentuk ke 4 faktorial tanpa harus kita modifikasi untuk bisa menyesuaikan penyebutnya menjadi 4 faktorial. Begitu pula dengan 6 ini, 6 itu kan 3 faktorial. Tanpa harus kita memodifikasi supaya dia menjadi 3 faktorial, kita dapatkan sudah 7 per 6. Begitu pula dengan untuk koefisien X kuadrat. Hanya koefisien X pangkat 5 ini saja yang harus sedikit kita modifikasi, yaitu kita kalikan dengan 10 per 10 supaya dia menjadi 120, di mana 120 sendiri adalah hasil dari 5 faktorial. Oke, dari sini kita dapatkan apa? Berdasarkan fungsi pembangkit fx yang telah didapatkan, sesuai syarat dapat ditentukan banyak cara menyusun sandi dari karakter A dan 8 berupa AN koefisien-koefisien dari ini. Nah, untuk berarti kalau misal kita sandi terdiri dari satu karakter, nah ini 0 karakter, berarti kan yang mungkin hanya satu kemungkinan, yaitu apa di situ yang 0 karakter, kemudian yang misalkan dia di sini hanya terdiri dari satu karakter, berarti ada 2 kemungkinan. Kira-kira apa kemungkinannya kalau terdiri dari satu karakter? Kalau hanya terdiri dari satu karakter ya kemungkinannya kalau tidak A ya 8. Jadi kalau tidak A 8. Itu kemungkinannya kalau dia hanya terdiri dari satu karakter. Ya sandinya kalau tidak A ya 8, gitu saja. Kemudian bagaimana kalau dia terdiri dari 2 karakter? Dia di sini kalau terdiri dari 2 karakter ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinan itu apa saja? 4 kemungkinan itu adalah A, kemudian A8, 8A, dan 88. Itu. Kemudian kalau 7 ini yang kita tanyakan. Karena 3 karakter, maka kita dapatnya adalah 7. Coba kita cek hasil yang tadi. Di bagian pendahuluan di sini ada. Nah, ini hasilnya adalah 7. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan misalkan di sini X pangkat 4, berarti di sini 4 karakter ya, ada 10 kemungkinan. 10 kemungkinan tersebut bisa kalian coba cari sendiri kira-kira apa saja. Ada A88, kemudian A8A8, ada A88A, kemudian ada A888, karena 8-nya kan boleh sampai 3 kali. Kemudian begitu pula dengan dan seterusnya ya. Kemudian di sini untuk yang 5 karakter dia juga ada 10 kemungkinan. Nanti bisa kalian coba sendiri di rumah. Apa saja kira-kira. Itu. Jadi dari kasus yang saya berikan, berikutnya saya bisa menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah permutasi. Berdasarkan analisa pada bagian pendahuluan, dapat disusun cara menyelesaikan masalah permutasi menggunakan fungsi pembangkit, yaitu dengan yang pertama kita identifikasi syarat pada permasalahan yang ada, kemudian susun fungsi pembangkit eksponensial kita. Jadi
Fungsi pembangkitnya berbeda dengan kombinasi. Saat kita menggunakan kombinasi, kita fungsi pembangkit biasa yang kita gunakan, karena di situ tidak ada per n faktorial ya, karena di situ tidak ada kemungkinan dia di situ diambil kapanpun, diambil yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan, sedangkan kalau pada fungsi pembangkit eksponensial ini berlaku untuk permutasi karena dia memperhatikan urutan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan penyelesaian berupa jumlah cara, yaitu AN, koefisien dari XN per N faktorial, dengan N menunjukkan jumlah anggota dari susunan permutasi. Itu adalah 3 langkah yang bisa kita lakukan. Nah, berikutnya di sesi terakhir video ini saya memberikan satu latihan ya, tentukan banyak cara menyusun ulang karakter-karakter dari kata diskrit. Ini termasuk dengan permutasi, bukan kombinasi ya, permutasi. Nah, di sini berarti syaratnya mana? Kita mengikuti kata yang ada di sini. Berarti apa di sini? Untuk D, S, K, R, dan T, dia boleh keluar atau dia boleh dipasang sebanyak maksimal 1 kali. Sedangkan kalau untuk I ini, dia bisa dipasang sebanyak maksimal 2 kali. Dengan apa di sini? Dengan di sini kita terdiri dari berapa karakter? Terdiri dari 7 karakter. Jadi ini kalau dibolak-balik jadinya apa? Ada berapa cara kira-kira menyusun ulang karakter dari kata diskrit? Silakan kalian coba di rumah. Jadi untuk sebagai latihan, nah pada video kali ini untuk menyelesaikan masalah permutasi menggunakan fungsi pembangkit, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Nanti pada video berikutnya saya akan mengulas tentang cara menyelesaikan, cara menentukan solusi bulat ya, cara menentukan solusi bulat dari suatu persamaan linier dengan menggunakan fungsi pembangkit. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.